Alhamdulillah haji amal hari ini telah menurunkan beberapa rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Rasul perhubungan Rasulullah lahirkan dan jauh kita kurang lebih 14 abad berlalu. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha dengar Allah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaula muka-muka bagian saat makin gadito tetiakin bagian sekenging ridho barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau
Dia telah membawa kita dari alam yang tidak kenal syariat, tidak kenal syariat Allah, menuju alam seterang benderang yaitu iman dan Islam. Jika imam mengatur betul kalau salam fatihah dengan sejud pada kini syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekabupaten Bangkalan saya betul-betul hormati bapak-bapak dari aparat kepolisian, baik dari jajaran Polres Bangkalan maupun dari Polsek Kelampis, juga dari sahabat-sahabat Banser dan DP Ansor, tak lupa ada Bapak Kepala Desa, Tengkun Daja, sarang sedaja perangkat nepon, para sepuh hadirin hadirat, saya pada majelis sedaja, asal epon nang perhubungan dari no sebagai madrasah diniyah awaliyah lumrah disebut madrasah ibtidaiyah. Jadi sampena dari sekian tahun murid sampai lulus dari madrasah gila, sebagian melanjutkan ke pondok pesantren dan sebenarnya sampai lain-lain epon, juga sekeduan ijazah SD bisa melanjutkan ke SLTP atau madrasah Tanawiyah, sekelasan Tanawiyah sebenarnya melakukan juga nyaman. Mungkin karena beberapa hal sehingga para pengasuh pondok pesantren Al-Fadholi jaduan niat kelaban kebulatan tekad mau mengadakan atau membuka madrasah Al-Wusta sebagai lanjutan dari madrasah ibtidaiyah sendiri. Alhamdulillah dari tahun ke tahun akhirnya pun saking mikirin masyarakat takut putra-putra pun tergelincir dari hal-hal seperti dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun tanggal 12 Jumadil Tsani para sepuh kak pintu abadah aji musyawarah kangkui abintuk panitia saya kakak desa sampai kak pintu sambil berusaha lama polongkan sekonek pelamek bela-bela pelamek bela tetangga baik dari alumni pondok pesantren Al-Fadholi sareng sekitar pon saya merantau dari daerah lain ke 2012 akhirat sebulan dari penggalian fondasi mulai peletakan batu pertama tepat ekon tanggal ketolekor Oktober saya kesana atas sanang bawah sana ketolek Jumadil ya Allah sabar persis pukul 1:30 siang dari sekonek dan sekonek alhamdulillah kelaban penuh jeripaya panitia berusaha mengutus sebagian anggota panitia dari Malaysia dan Kalimantan ketika ampun kalau kita senang saja. Saya asal telepon memang direncanakan dua lantai, ketika lantai ke atas, ya kan? Namun apa panitia mete aturan resmi lagi karena panitia berpikir dari sekian tahun. Dari kantor sudah mulai menyampaikan
Saja tadi yang dijadikan Ali Imran adalah satu-satunya calon bukan Majelis Ulama. Sebelum Evan kita mengembalikan mic depan pengacara dalam bidang ketika oleh Allah Subhanahu sebanyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin sambutan panitia pembangunan yang telah disampaikan oleh Haji Ahmad Saifuddin Musawi. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh calon Bupati Bangkalan periode 2003-2008 Raden Kiai Haji Fuad Amir Imron. Kepada beliau kami persilakan. عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, Kiai Haji Fuad yang kami hormati dan kami muliakan pula, para pejabat, pemegang musbika, pejabat desa, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya pula kiai-kiai dan guru-guru langgar, guru ngaji madrasah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti juga ada pakar. Ini selamat datang kepada Bapak Profesor Kiai Haji Said Abdul Sirot dari Jakarta. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan Bapak sekalian. Nanti setelah saya sedikit memberi ulasan, ini pakar tasawufnya malah sudah datang. Alhamdulillah. Akan disampaikan oleh Presiden Rakyat Kiai wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sallallahu alaihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ulama al-kiram
والزعماء الأعزاء وحبائبنا الأفاضل para hadirin dan hadirat, karena ini masih dalam bulan Syawal, maka lebih dulu saya ucapkan kullu amin wa antum bi khair, ja'alana wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin wal maghfurin, taqabbal du'ana ya Allah wa taqabbal amalana. Maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan-kesalahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, saya berada di sini karena menyadari bahwa rakyat Pulau Madura adalah rakyat yang taat kepada agama Islam dan senantiasa ingat akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Madura inilah terdapat upaya sangat besar untuk mengatasi keadaan yang dijadikan cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, yaitu diberinya kita generasi sekarang ini keadaan tanah yang tandus, tanah yang kering, tetapi oleh rakyat Madura sekarang sudah mulai digarap untuk dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu keadaan yang hijau, yang subur. Mudah-mudahan upaya rakyat Madura ini akan berhasil. Dalam waktu tidak terlalu lama lagi kita menyaksikan Madura yang subur, Madura yang hijau. Ini menunjukkan keuletan dan kesungguhan orang-orang Madura dalam melaksanakan sesuatu, sehingga karenanya kita dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna menjadikan pulau ini pulau yang subur kembali seperti dahulu. Memang susunan masyarakat yang dulu membuat orang tidak peduli kepada keadaan alam di sini, tetapi sekarang sudah lain. Orang Madura menyadari betul bahwa tanah kelahiran mereka adalah sesuatu yang harus dirubah kembali menjadi tempat yang layak untuk kita semua mengenyam kehidupan yang baik. Ini semua penting karena tanpa kesadaran seperti ini maka kita tidak akan dapat mencapai masyarakat yang baik. Namun setiap perubahan di Pulau Madura
selalu saya nyatakan ada 3 syaratnya. 1, hendaknya hal itu yaitu perubahan-perubahan yang akan dilakukan tidak tambah menambah ruwetnya lingkungan alam yang serba kritis yang ada di Madura. Kedua, juga bahwa setiap perubahan masyarakat yang kita lakukan hendaknya dapat dilakukan sendiri oleh orang-orang Madura. Janganlah kita sampai tanah ini dijadikan ajang permainan orang lain. Jangan sampai terjadi seperti Cilegon di Jawa Barat. Ada Krakatau Steel di sana, ada pabrik baja, ada pabrik-pabrik yang lain, bahkan ada Chandra Asri. Banyak orang tinggal di sana, bekerja di sana, di pabrik-pabrik baja itu, dari mana-mana, dari Ambon, dari Irian dan sebagainya, dari Aceh. Tetapi orang Cilegonnya sendiri justru berada di Jakarta, nyangkul pasir di atas truk. Ini kan tragis sekali. Karenanya perubahan di Madura haruslah untuk kepentingan orang Madura dan dilakukan oleh orang Madura sendiri. Syarat yang ketiga adalah jangan sampai perubahan-perubahan yang terjadi merusak jaringan masyarakat yang ada, jangan merusak kepatuhan orang-orang Madura kepada para ulama. Sudah terkenal kalau orang Madura itu ikut selalu kepada ulama. Ini jangan sampai hilang hanya karena kita lupa kepada kenyataan bahwa ulama itu penting untuk diikuti. Beberapa pihak memang terlihat kalau sudah berada di luar Madura itu hanyut oleh keadaan, bahkan ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi pejabat-pejabat tinggi, tapi lupa rakyat Madura sendiri, lupa kepada ulamanya karena anggapan bahwa mereka itu tertinggal dan ditinggal oleh orang-orang itu. Jadi karenanya saya tetapkan syarat yang 3 itu. Para hadirin dan hadirat, beberapa waktu yang lalu saya di lapangan terbang di Jogja, yaitu lapangan terbang Adi Sucipto, bertemu dengan saudara Garin Nugroho, seorang sutradara film Indonesia yang muda dan sudah terkenal. Dia menanyakan kepada saya, sampean mau ndak jadi presiden nanti? Saya jawab, apa katanya para ulama, sam'an wa ata'an. Ini belum selesai sudah dikeploi. Jadi dia katakan pada saya, kalau sampean mau maju, bersedia dicalonkan, sampean harus punya konsep. Konsep apa yang akan dibuat jika seandainya terpilih? Saya katakan, di sini saya harus ngoreksi Anda. Koreksi bagaimana? Kalau saya diperintahkan ulama untuk maju, bukan kalau terpilih, tetapi akan terpilih. Beda ini, akan dan mungkin. Baik, tanya.
Kalau begitu apa konsepnya? Saya bilang ada 4 buah konsep. Konsep-konsep ini saya buat, kemudian setelah saya sampai di Jakarta saya diktekan kepada pembantu saya dan kemudian dikirimkan ke Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat pada hari Jumat yang lalu, bukan kemarin ini. Dalam tulisan itu ada 4 buah konsep yang saya ceritakan, hanya 2 saja di sini, yang 2 belum selesai, sedang digarap. Hanya dikemukakan nanti sepintas lalu. Pertama, konsep sistem politik ataupun sistem pemerintahan. Kedua, konsep mengenai bagaimana mengatur ekonomi. Ketiga, konsep mengenai pendidikan nasional, bagaimana sistem pendidikan harus dibuat. Dan keempat, sistem moralitas, etika atau akhlakul karimah. Saya tidak perlu bicarakan yang terakhir karena orang Madura akhlaknya sudah baik semua kok. Yang rusak kan di sana-sana itu. Konsep pertama mengenai sistem politik yang kita kehendaki di masa yang akan datang. Saya dalam hal ini setuju dengan pendapat dari Pak Tri Sutrisno. Siapa itu Pak Tri Sutrisno? Bekas wakil presiden, mantan wakil presiden kita, juga bekas panglima ABRI dulu. Kata Pak Tri, kita ini kebablasan dengan perubahan undang-undang saja. Di Indonesia ini ada 2 kelompok yang sangat besar, yaitu kelompok mayoritas yang berada di daerah-daerah pedalaman seperti di Klampis ini, dan kelompok minoritas. Kalau orang Klampis semuanya beragama Islam dan Islamnya kelihatan sekali, tapi ada golongan Muslim sebagai golongan minoritas, golongan kecil. Nah, dengan main pemungutan suara saja, maka golongan minoritas, golongan kecil tidak akan pernah dapat apa-apa. Mereka akan kalah terus. Namanya saja sudah golongan kecil. Lalu untuk apa mereka bernegara dengan kita jadi satu? Ini mengulang dengan apa yang terjadi pada tahun 1945 ketika dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945 kita menjadi negara Islam, yaitu dengan dicantumkannya Piagam Jakarta di dalam Undang-Undang Dasar. Maka kelompok-kelompok minoritas non-Muslim mengatakan, kalau memang negara ini negara agama, kami tidak ikut sajalah, sudah di luar saja. Nah, kalau kita main pemungutan suara terus, apa-apa yang menang yang gede, yang kecil tidak dapat tempat, mereka bisa memisahkan diri dari Republik Indonesia. Bayangkan negara Indonesia nanti belentong-belentong, bolong-bolong, Aceh Islam, Indonesia, Tapanuli Barat dan Utara Kristen, tidak mau masuk Indonesia.
sendiri jadi negara. Kemudian di Bali ada orang-orang Hindu, di Kalimantan Tengah ada orang Dayak yang tidak Islam, di Ambon banyak orang Kristennya, di Sulawesi Utara, Manado, di Kupang orang Katolik, di Irian orang Kristen. Jadi negara kita nanti gimana, bolong-bolong tidak karuan itu. Ini belum lagi di Jawa juga banyak minoritas Kristen sekarang. Nanti terjadi peperangan lagi. Karena itulah para ulama kita dahulu, para pemimpin mengharuskan para pemimpin gerakan Islam untuk membatalkan Piagam Jakarta dan untuk menerima sebuah negara Pancasila, negara yang tidak berdasarkan agama. Ini bukan karena apa-apa, karena para ulama dahulu mengerti betul Indonesia ini memang oleh Allah dibuat begitu, macam-macam isinya. Yang dikatakan orang pluralitas atau kemajemukan budayanya sangat beragam. Asal usul agama, asal usul etnis, asal usul ras, asal usul budaya, asal usul bahasa. Orang Madura bahasanya sendiri, jangankan orang Madura, Pembangkalan dengan Pamekasan saja sudah lain-lain. Di Bangkalan tidak tahu dibilang lo oneng, lo tahu. Kalau di Pamekasan tak oneng, tak tahu. Weger orang Pamekasan, orang Bangkalan, akhirnya kata Pamekasan, mon ekor anta ada lo lamun lo kilun, saya ada tak lamun tak kilun. Sangkanya orang sana tak kilun coro Madura, padahal itu coro Arab. Ya, jadi karena itu kita sudah berbeda-beda. Akhirnya para ulama satu hari kemudian memutuskan melalui wakil-wakil mereka di Jakarta, memutuskan untuk ngedrop, untuk menghilangkan Piagam Jakarta. Akhirnya kita menjadi negara Pancasila. Loh, kok begini sekarang mau diulang dengan cara lain, dengan cara pemungutan suara atas segala hal. Para pemimpin kita dulu, pendiri Indonesia, tidak main pemungutan suara. Kalau mau, para pemimpin kita itu dulu suaranya 45 itu 39 Islam, 6 tidak Islam. Ya. Tapi yang 39 itu sepakat Indonesia menjadi negara Pancasila, tidak perlu menjadi negara Islam. Inilah karena mereka betul-betul menghargai golongan minoritas. Sekarang mau dihilangkan itu dengan adanya amandemen atau perubahan undang-undang dasar kita. Karena itu para hadirin dan hadirat, saya mengusulkan sebuah sistem pemerintahan atau sistem politik sebagai berikut. 1. Badan legislatif. 2, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, serta DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Cara membuat undang-undang tetap dengan pemungutan suara, namanya demokrasi. Tapi undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan garis-garis besar haluan negara dan dengan undang-undang dasar, karena nanti itu ada usul lain tentang hal itu. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ini haruslah seimbang kekuasaannya, sehingga
tiap undang-undang harus dipungut suara oleh dua-duanya. Tidak seperti sekarang amandemen mengatakan DPR dan DPD itu menang DPR-nya, tidak bisa. Kedua, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, ini ada calonnya sampai saya ini, wali kota, wakil wali kota harus dipilih langsung oleh rakyat. Karena kalau tidak, saya tidak tahu di Bangkalan mungkin tidak ya, tapi tempat lain permainan uang luar biasa besarnya. Seolah-olah anggota DPR itu menjual diri, dibeli calon-calon. Bahkan di beberapa tempat calonnya itu pakai ijazah palsu, calon bupatinya, dan setelah itu orang-orangnya juga preman, menang karena nyebar uang kepada anggota DPRD. Di satu tempat bupatinya itu begitu, dari sebuah partai yang berkuasa yang menang di daerah itu, kemudian dia malam besok pagi mau pemilihan ketua DPD tingkat 2-nya mengirimkan para pemuda ke rumah anggota-anggota DPR dari partai tersebut, DPRD, dan tiap anggota DPRD yang dari partai tersebut dapat 3 orang pemuda yang mengatakan kepada mereka, sampai harus nyoblos si A untuk bupati, ketua cabang kita, awas kalau tidak sampai pulang tidak bernyawa. Nah ini kan preman sudah begitu itu. Akhirnya dia terpilih menjadi bupati. Nah, karena dia tidak bisa merintah, sekarang ini semua urusan diserahkan kepada wakil bupati. Membaca sambutan wakil bupati, nemu orang wakil bupati, ini itu wakil bupati, dia sendiri cuma keluyar-keluyur pakai itu forerunner, pakai polisi ngaung-ngaung itu. Rakyatnya bingung sekarang dengan itu. Nah, inilah akibatnya itu. Ada lagi sebuah tempat di mana bupatinya dari partai yang tersebut juga kepilih karena di situ menang, maka dia itu terus terang buta huruf, belajar membaca secepat-cepatnya, dilantik bupati, pidato baca teks, bacanya ini ibu 2, bapak 2, saudara 2, ASSPB. Lah ini apa ini? Gini kok jadi bupati itu loh. Maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Dibilangnya saudara 2, ibu 2, bapak 2. Bapaknya pirang-pirang. Nah ini. Nah saya usulkan dipilih langsung rakyat untuk menghindari permainan uang, atau dikatakan dengan istilah money politics. Tetapi terletak ketidakliberalannya, terletak perlindungannya kepada kelompok minoritas, harus ada MPR. MPR yang bersidang 6 bulan dalam tiap 5 tahun. MPR ini keanggotaannya adalah anggota DPR, anggota DPD, dan utusan golongan fungsional yang diangkat oleh DPR dan DPD. Lalu MPR yang lamanya 6 bulan tiap 5 tahun ini harus bekerja membuat GBHN, garis-garis besar haluan
negara. Jadi presiden terpilih tidak boleh menjalankan program kerjanya sendiri, melainkan harus GBHN ini dilaksanakan untuk melindungi warga negara minoritas. Caranya membuat keputusan MPR tersebut melalui musyawarah mencapai mufakat alias tidak menggunakan pemungutan suara. Dengan cara demikian hal-hal yang tidak dimufakati oleh kelompok minoritas dengan sendirinya tidak dapat masuk ke dalamnya. Ini adalah alat untuk menjaga agar supaya kita tetap tidak liberalistik, agar supaya kita mempunyai perwakilan yang sehat, sistem pemerintahan yang sehat bagi rakyat Indonesia yang demikian banyak ragamnya, yang kata orang yang sangat pluralistik. Para hadirin dan hadirat, ini hanya mungkin terjadi kalau orang yang mengajukan konsep seperti itu juga menjadi presiden. Karena itu dalam pemilihan umum yang akan datang, saya harap saudara-saudara dan hadirin sekalian, hadirin dan hadirat akan nyoblos memilih diri saya kalau diperintahkan para ulama. Saya katakan ini di mana-mana, tidak hanya di Madura yang jelaslah sudah. Madura itu kan tempatnya orang Muslim, tapi saya pidato di Sumatera Utara ya begini, di Sulawesi Utara ya begini, di kalangan orang Buddha ya begini, ya semuanya ini. Sistem ekonomi, kita menciptakan ekonomi kerakyatan, kita mengembangkan ekonomi kerakyatan. Bagaimana caranya mengembangkan? Yaitu terutama dengan melakukan dua hal sekaligus. Pertama, kita berikan kredit murah bagi UKM, usaha kecil dan menengah. Ini harus jelas, UKM, usaha kecil dan menengah. Ya, sebab sekarang ada pengertian lain katanya, UKM itu usahanya Kemas dan Megawati. Ini kita rubah UKM yang betulan dengan kredit yang hanya 5% setahun, diawasi dengan ketat. Siapa yang dapat, yang memperoleh juga dilatih dengan berbagai latihan di bidang pemasaran, teknologi, penciptaan modal, kemasan, penciptaan jaringan dan sebagainya, maka kita akan memperoleh para pengusaha kecil dan menengah yang tangguh, yang benar-benar mampu menjadi tuan di negerinya sendiri. Dalam ini kawan-kawan Madura adalah orang yang paling banyak memanfaatkan, karena di antara mereka usaha kecil dan menengah inilah yang benar-benar merupakan kekuatan. Coba aja lihat di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, ya, Semarang, asal ada besi bekas ya orang Madura sudah. Asal ada usaha kecil. Sekarang ini umpamanya di Bantar Gebang dekat Bekasi, tempat pembuangan sampah, orang Madura ada di situ. Mereka mengadakan daur ulang, recycling plastik-plastik, kertas-kertas dan sebagainya.
Ini menunjukkan keuletan mereka bekerja. Orang Madura ini kalau merantau hebatnya bukan main. Karena apa? Karena mereka bekerja merupakan kekuatan UKM yang sangat besar, UKM yang sangat besar jumlahnya, walaupun volume perdagangannya tidak perlu yang besar-besar. Para hadirin hadirat, hal kedua yang harus dilakukan adalah menaikkan pendapatan pegawai negeri sipil dan militer. Mengapa? Kalau mereka tetap berpenghasilan rendah seperti sekarang, maka mereka akan KKN. Tidak bisa dilarang KKN itu kalau penghasilannya tidak cukup. Karena itu kalau nanti partai yang saya pimpin menang dan menguasai pemerintahan, maka gaji pegawai negeri sipil dan militer akan naik 10 kali lipat dalam 3 tahun. Baru kita bisa meminta orang untuk tidak KKN. Kalau sekarang cuma ngomong saja. Bahkan sekarang ini korupsi merajalela bukan main, lebih dari zaman dulu. Nah itulah para hadirin hadirat. Pertanyaan, dari mana uang untuk kedua hal itu? Memberi kredit murah kepada para pengusaha kecil dan menengah dan menaikkan pendapatan pegawai negeri sipil dan militer? Jawabnya dengan moratorium, dengan penghentian untuk sementara pembayaran pinjaman luar negeri. Katakanlah 5 tahun kita tidak bayar. Tiap tahun sekarang rancangan anggaran pendapatan negara, anggaran dasar, anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN itu disediakan uang 46 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kira-kira 3,5 triliun rupiah itu untuk bayar tanggungan luar negeri Indonesia. Masya Allah. Lah rakyate dhewe cek melarat mangan gak cukup kok wis bayar uang. Jadi karena itu kita minta 5 tahun penundaan pembayaran, jumlahnya tiap tahun 46 miliar dolar menjadi 230 juta dolar. Ini kita gunakan untuk kedua hal itu. Satu, untuk memberikan kredit ringan kepada para pengusaha kecil dan menengah, dan 2, untuk menaikkan pendapatan pegawai negeri sipil dan militer. 230 miliar, 100 untuk pemberian kredit murah, 100 untuk peningkatan pendapatan pegawai negeri sipil dan militer, yang 30 miliar dolar untuk lain-lainnya. Ini yang mesti dibuat itu begitu. Jadi jangan mementingkan orang lain tapi rakyat sendiri melarat seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Harus kita arahkan ke sana. Ini memerlukan kemauan politik yang kuat, political will yang kuat, dan keberanian moral yang besar. Karena tentu negara-negara lain di bawah pimpinan Amerika Serikat akan mencoba memaksa kita membayar hutang secepatnya. Kalau perlu diboikot. Jawab kita, boikot tidak apa-apa. Karena apa? Karena Indonesia bangsa yang besar,
dengan 210 juta orang penduduk, kita akan menciptakan pasaran dalam negeri yang kuat, dan kita akan membuat bangsa kita mampu membeli barang kita sendiri, tidak seperti sekarang. Sekarang semuanya serba mahal karena terlalu banyak pemberian dan keuntungan diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak, alias konglomerat hitam. Orang diberi utang untuk lari, bawa uangnya ke luar negeri. Bagaimana kok mau begini nih? Jadi karenanya kalau kita hilangkan KKN, kita hilangkan pungutan-pungutan, kita hilangkan apa yang dinamakan penyelundupan-penyelundupan, kita hilangkan hal-hal yang tidak patut seperti ongkos-ongkos terlalu mahal dan sebagainya. Sekarang Garuda penerbangan kita harus membayar 10% untuk beberapa orang saja. Ini nanti harus hilang. Garuda harus mampu bersaing tanpa memberikan apa-apa kepada orang yang tidak bekerja di dalamnya. Kereta api juga begitu, Pelni pelayarannya juga begitu. Kita hilangkan semuanya yang tidak-tidak, sehingga akhirnya kita akan menjadi ekonomi yang sangat murah. Saya yakin kita bisa melakukan hal itu. Karena itu dikombinasi antara moratorium bagi pembayaran tanggungan luar negeri Indonesia ditunda untuk sementara waktu, katakanlah 5 tahun, ditambah dengan perbaikan-perbaikan di bidang perongkosan itu, insya Allah kita akan dapat menciptakan ekonomi yang kuat, ekonomi Indonesia yang tangguh. Ini belum lagi kalau digabungkan di dalamnya perluasan pembayar pajak, wajib pajak, apa yang dinamakan tax base atau dasar-dasar landasan pajak kita. Kalau pendapatan naik, UKM diberi kenaikan yang besar dalam kredit murah, pegawai negeri dinaikkan pendapatannya, otomatis pajaknya juga besar. Kita akan memperluas wajib pajak. Sekarang tidak ada 3 juta orang, diperkirakan nanti kita akan dapat menciptakan 20 juta wajib pajak dalam waktu 5 tahun. Ini semua akan menjadikan pemerintah mempunyai anggaran belanja yang kuat untuk yang besar, untuk dapat membuat proyek-proyek bermacam-macam, gunanya untuk memperkuat ekonomi kita sendiri. Jadi dengan demikian kita akan dapat memperoleh kelajuan ekonomi, memperoleh kecepatan pertumbuhan ekonomi yang akan sangat mengagumkan. Nah, ini para hadirin dan hadirat, kalau kita punya konsep perbaikan. Kalau sekarang tidak pernah ada itu orang-orang yang kira-kira nanti maju jadi presiden itu ya, calon presiden itu ya, tidak ada konsepnya. Megawati dia aja tidak pernah ngomong apa-apa konsep. Bahkan Amin Rais marah-marah, ketua MPR, karena penjualan Indosat ini sangat mengancam keamanan kita, sangat mengganggu perkembangan kita sebagai bangsa. Penjualan Indosat inilah yang akan membuat kita katakanlah bergantung kepada Singapura. Ini Amin Rais ketemu saya 2 hari yang lalu di lapangan terbang Cengkareng dan marah-marah begitu. Batin saya, lah iyalah ini putusannya Megawati, sing ngangkat Megawati jadi presiden siapa? Lu kok dia itu lupa itu loh, heran sekali. Ya itu orang gampang nyalakan orang tapi lupa diri sendiri yang menjadi sebab.
Ya itulah orang menus kakean dosa. Ya. Jadi inilah para hadirin dan hadirat, pendidikan kita rubah, tapi saya belum ngomong tentang soal itu karena belum selesai konsep-konsepnya dibuat. Etika jelas, kita akan mengembangkan akhlakul karimah. Salah satu tanda dari akhlakul karimah adalah kita mengikuti orang yang mewarisi nabi-nabi dalam hal ini, dalam akhlak. Ya, coba katanya hadis. Apa katanya hadis? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu